Wargi Bandung, hari ini kita akan berbincang dan mengenalkan tentang Baceo. Bahasa Sunda, Baceo itu identik dengan berbicara, menyampaikan, gitu kan. Si etama Baceo wae, gitu kan. Artinya dia itu berbicara. Apa yang kita launching ini juga sebagai kado dalam rangka Hari Jadi Kota Bandung yang ke-214. Tolong admin Dukcapil itu karena sifatnya rahasia dan data pribadi, urus mandiri, urus sendiri. Gimana Pak untuk podcast kita hari ini? Assalamualaikum Wargi Bandung, Sampurasun. Sampai. Iya, Wargi Bandung, perkenalkan saya Astri dari Ketua Tim Peningkatan Tata Kelola SDPK dari bidang PIAK di Distrik Capil Kota Bandung. Jadi hari ini kita akan bertemu dengan Bapak Kepala Dinas Distrik Capil Kota Bandung, kemudian Pak Tatang Muftar. Selamat siang Pak. Selamat siang Teh Astri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Apa kabar Pak? Alhamdulillah Teh Astri sehat. Semoga Teh Astri juga sehat ya. Amin, Bapak terima kasih. Bapak terima kasih atas kehadirannya. Wargi Bandung, hari ini kita akan berbincang dan mengenalkan tentang Baceo. Apa itu Baceo? Baceo adalah podcast baru yang didirikan oleh Distrik Capil. Baceo adalah bincang admin Capil lewat podcast. Nah, bagaimana nih sekarang kita sudah memiliki podcast? Nah, gimana Pak untuk podcast kita hari ini Pak? Ya, Wargi Bandung, alhamdulillah hari ini mengawali tayang perdana kita. Dan tadi sudah disampaikan oleh Teh Asri, beliau memang yang tugas untuk menyampaikan informasi terkait dengan layanan Adminduk kepada Wargi Bandung, termasuk terkait dengan informasi-informasi kekinian. Dan hari ini Dukcapil Kota Bandung telah meluncurkan media sosial untuk bahan informasi dan edukasi melalui podcast. Jadi kami sampaikan dulu Wargi Bandung bahwa sebuah keniscayaan terkait dengan layanan itu, informasi ini akan menjadi hal yang utama. Kenapa? Karena dengan informasi tentu saja Wargi Bandung dan masyarakat luas dapat mengetahui tata cara, informasi terkait dengan pelayanan Adminduk kita. Nah, pelayanan Adminduk kita ini kita sampaikan melalui sosialisasi baik secara tatap muka dengan dibantu unsur kewilayahan, dinas instansi yang lainnya, maupun juga melalui media sosial. Kita ketahui media sosial di Dukcapil Kota Bandung ini kita memiliki IG Instagram, kemudian ada di Facebook, ada di Twitter, dan kali ini kita meluncurkan media podcast sebagai sarana edukasi dan informasi sekali lagi untuk Wargi Bandung. Demikian Teh Astri. Alhamdulillah Distrik Capil sudah memiliki podcast. Nah, untuk podcast sendiri kapan Pak dirilisnya atau mungkin diresmikannya seperti apa? Ya, memang tadi Teh Astri juga menyampaikan B-nya itu singkatan dari bincang, kemudian A-nya Adminduk, kemudian C-nya Capil, kemudian E-nya melalui ya, O-nya podcast. Nah, dan bahasa Sunda Baceo itu identik dengan berbicara, menyampaikan, gitu kan. Si etama Baceo wae, gitu kan. Artinya dia itu berbicara. Dan memang sangat penting buat kita untuk terus menyampaikan pesan itu melalui bicara, gitu kan, seperti Bapak tadi sampaikan. Dan alhamdulillah di hari Jumat kemarin podcast Baceo ini Teh Astri kita saksikan bersama telah di-launching oleh Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Pejabat Wali Kota Bandung bersama-sama dengan Kadis Dukcapil Provinsi Jawa Barat, juga bersama jajaran waktu itu. Kenapa saya sampaikan jajaran? Secara kebetulan saat itu sedang ada penilaian kinerja Admin Dukcapil Prima tingkat Provinsi Jawa Barat. Jadi bahagia sekali waktu itu karena momennya memang sangat luar biasa. Dan kebahagiaan itu bertambah juga Teh Asri, teman-teman di sini. Kenapa? Karena apa yang kita launching ini juga sebagai kado dalam rangka Hari Jadi Kota Bandung yang ke-214. Kita sampaikan waktu itu kepada tim tingkat provinsi, ini merupakan ikhtiar kita, upaya kita, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Mudah-mudahan nanti pada gilirannya warga masyarakat Kota Bandung bisa lebih mengakses berbagai informasi
sehingga tidak ada alasan nanti warga Bandung, aduh saya tidak tahu membuat ini harus seperti apa. Kalau masyarakat tidak tahu, yang salah kita. Nah, sekarang kita tambah dengan Baceo ini, mudah-mudahan warga Bandung ini bisa lebih banyak memahami melalui komunikasi, sosialisasi, publikasi yang kita sampaikan. Dengan begitu masyarakat Kota Bandung, tonton terus podcast kita. Sebelumnya mungkin Pak, nanti ke depannya kira-kira podcast ini akan seperti apa nih materi-materinya, kemudian apa saja yang bisa pelajari oleh masyarakat Kota Bandung, atau mungkin bisa mendapatkan informasi apa saja sih di podcast ini Pak ke depannya? Ya, Teh Asri, ini pertanyaan yang sangat penting saya kira. Seringkali masyarakat ketika ditanya, aduh saya kok mau ngurus akta kelahiran itu bagaimana ya, persyaratannya apa ya, harus kemana, seperti itu. Nah, kita tahu Teh Asri bahwa Adminuk itu adalah produk data pribadi yang sifatnya sangat rahasia. Kita selalu menghimbau, termasuk Bapak menghimbau, tolong jaga data pribadi itu. Karenanya kita menyampaikan harapan, pesan kepada masyarakat, tolong Adminuk Capil itu karena sifatnya rahasia dan data pribadi, urus mandiri, urus sendiri gitu kan ya, jangan pihak orang lain. Terkadang kita ada istilah data digunakan untuk apalah, untuk itulah, yang ujung-ujungnya mungkin merugikan ya bagi si yang punya data itu. Jangan-jangan karena keteledoran kita dalam rangka mengamankan data itu. Makanya kita berharap kepada wargi Bandung itu ketika ngurus Adminuk itu silahkan ngurus sendiri gitu kan. Kemudian tidak susah dan tidak ribet. Makanya melalui Baceo ini terus publikasikan nanti oleh para pejabat terkait. Jadi nanti Bapak berharap mungkin akan terjadwal urusan pendaftaran penduduk, bagaimana cara membuat KTP, bagaimana untuk mendapatkan kartu keluarga, bagaimana untuk melakukan perubahan di kartu keluarga, misalnya yang tadinya tidak tercantum orang tuanya jadi tercantum, dan seterusnya. Nanti bagaimana misalnya cara menguruskan kepindahan, pindah di dalam kota, pindah ke luar kota seperti apa. Kemudian terkait dengan pencatatan sipil, karena Baceo itu ada urusan dapduknya, ada urusan capilnya, bagaimana mengurus akta kelahiran, akta kematian, akta terkait dengan perkawinan, dan seterusnya. Karena Adminuk itu mengurusi orang dari mulai lahir sampai meninggal. Kira-kira seperti itu. Jadi kedepannya mereka itu, para pejabat kita ini mungkin akan terus banyak menyampaikan informasi sekaligus edukasi untuk masyarakat, sehingga pada gilirannya si masyarakat itu jadi paham, oh ternyata semudah itu gitu kan. Dan lagi-lagi bukan hanya sekedar kemudahan, tapi semua dokumen di Adminuk Capil ini yang tidak kurang dari 20 layanan ini, seluruh layanannya gratis gitu kan. Makanya kenapa kita itu jangan harus sendiri, karena untuk memastikan. Nah sekarang bagaimana Pak? Kami ini sering kesulitan kalau mereka yang sakit gitu kan, mereka tinggal menginfokan kepada kita. Mungkin nanti bisa dibahas dengan kawan-kawan, karena di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga di samping ada layanan yang offline yang sudah kita bagi, ada di kantor dinas di 30 kecamatan. Kemudian kita juga punya 6 gerai gitu kan, yang 2-nya di mall layanan publik ya, di MPP di Sumarekon di Jalan Cianjur. Kita sendiri ada di gerai Metro Indah Mall. Kemudian ada di gerai juga Festival Citylink. Bahkan di Festival Citylink ini layanan kita bukan untuk hari Sabtu dan Minggu. Kemudian ada di BTC itu kan, sekarang ini ada Botanika ya yang di Jalan Pasir, ditambah yang di gerai DPRD. Kemudian kita juga punya 10 mobil layanan Mepeling kita gitu kan, yang 8 untuk Adminuk Capil yang biasa, yang 2 ini untuk bagi mereka yang berkebutuhan khusus, yang lansia, kemudian yang sakit gitu kan, mereka yang difabel, bahkan kita bisa datang kepada mereka. Jadi itu akan sangat memudahkan, dan seluruh layanan itu gratis. Kalau tadi THC menyampaikan terkait materi, gambarannya seperti itu. Kemudian ini nanti bisa ditambahkan, kita juga mungkin bisa menghadirkan tokoh-tokoh gitu kan ya, untuk mereka juga menyampaikan nanti masukan dan sarannya terkait dengan layanan Adminuk seperti apa, terutama para tamu. Misalnya kan kita sering ada kunjungan dari pemerintah Kabupaten A gitu kan ya, mereka datang ke sini, mereka juga bisa mengeksplor apa yang ada kebaikan di daerah masing-masing.
gitu kan, karena kita kan saling berbagi ya Teh Asri. Jadi ini penting buat kita, jangan sampai kita merasa bagus saja, kita tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar juga dari kabupaten kota yang lain, padahal mereka yang datang ke sini belum tentu mereka itu kurang bagus dibanding kita. Jangan-jangan mereka juga lebih bagus, makanya mereka juga nanti bisa kita persilakan di sini untuk berbagi dengan kita, sekaligus berbagi untuk warga Bandung. Pada intinya, bagaimana terkait dengan pelayanan Abindo ini harus bisa dengan cepat, dengan mudah, gitu kan, yang akhirnya bisa membahagiakan masyarakat. Saya ikut ya, jadi Bapak di sini selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk warga Bandung. Alhamdulillah, ini barangkali sebagai wujud komitmen kita untuk memberikan pelayanan terbaik, dan tentunya kami juga berharap masukan, saran yang konstruktif tentu saja dalam rangka memberikan pelayanan terbaik, dan mohon doanya juga atas pelayanan kita ini juga mendapatkan kebaikan-kebaikan. Tentang ini itu ya, Asli. Baik seseorang kita sudah ya mendengarkan kita dari Bapak Alex. Pak Bangga, terima kasih Pak atas kehadirannya, kesempatannya. Ini edisi perdana kita ya Pak ya, yang akan tentang podcast ini. Mudah-mudahan ke depan podcast ini bisa bermanfaat bagi warga Bandung semuanya. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel podcast kita. Informasi-informasi tentang Adin Capil pasti akan terus diupdate oleh kita semua. Dan jangan lupa juga pelayanan di Distrik Capil itu semua gratis. Distrik Capil pelayanannya, saya ulangi lagi, gratis. Selain itu, jangan lupa untuk warga Bandung semuanya, pelayanan Admin itu bukan pelayanan dasar, tapi dasar dari pelayanan. Ya, betul. Ya, untuk itu jangan lupa untuk mengurus semua dokumennya sendiri dan mandiri. Oke, baik, itu saja hari ini edisi kita ya Pak ya. Warga Bandung, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.